Terima kasih Pak Menko. Saya laporkan pelibatan personil TNI yang sudah existing sekarang jumlah 36.636 orang dan akan ada penambahan personil yaitu dalam tahap rekonstruksi rehabilitasi nanti dari batalion Seni dan Yon TP dan Nakes, yaitu akan membantu pemasangan jembatan beli, kemudian pembuatan hunian sementara dan hunian tetap, kemudian pembersihan lumpur dan kayu, kemudian normalisasi jalan, dan melanjutkan distribusi logistik, kemudian penanganan kesehatan, melakukan trauma healing, penyiapan air bersih, pendistribusian hasil bumi yang sudah dilakukan dari Bener Meriah dibawa ke Medan dan Halim, yaitu sayur mayur dan cabai kemarin sejumlah 52 ton. Kemudian evakuasi medis warga tetap dilakukan. Kemudian alutsista yang jumlahnya 84 unit akan melanjutkan dukungan logistik dengan cara air landed dan airdrop tiap hari beberapa sorti, kemudian membawa peralatan PLN dan BBM, membawa tambahan kendaraan kesehatan dan dapur lapangan, membawa tim nakes dan alat berat, dan membawa beras. Nah, logistik yang sudah didistribusi sejumlah 2.428 ton yang melalui angkutan udara, melalui airdrop, melalui KRI, melalui kapal ADRI, dan bantuan melalui jalur darat. Selanjutnya penyiapan dan pemasangan jembatan beli sudah disiapkan 32 jembatan beli di 3 provinsi. Di wilayah Aceh 18 jembatan beli, 7 unit sedang tahap pemasangan. Jembatan Topin Redep 99%, kemudian jembatan Tepen Mane Juli sudah 100% dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian jembatan Kutablang 60%, jembatan Jerata sedang tahap pemasangan, kemudian jembatan Alukulus, jembatan Enang, jembatan Wehpase. Kemudian 11 unit dalam tahap penyiapan, yaitu rencana akan dipasang di Wehni Rongka, Jumpa, Butong Ateh, Lampahan, Titik Merah, Blukatebay, kemudian di Timang Gajah, Jamur Ujung, Lenang, Mambong, dan Jambo Masjid. Di wilayah Sumut, 3 jembatan beli sudah terpasang 100% di jembatan Anggoli Sibangun, sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian jembatan Garoga Tapsel dan jembatan Hamparan Perak sedang dilaksanakan pemasangan. Kemudian di wilayah Sumatera Barat 11 jembatan beli, 4 unit pemasangan, kemudian yang sudah 100% terpasang jembatan Sikabau, Pasaman Barat, jembatan Bawah Kubang 100%, jembatan Supayung 100%, jembatan Padang Mantuang 100% sudah bisa dilalui oleh masyarakat. 7 unit penyiapan di Limau 5, Ai Taganang, Kelok Labu, Sungai Lasi, Rangeh, Bayua Tanjung Raya, Durian Kilangan Roja, dan Muaro Busuk sedang dalam tahap penyiapan. Demikian yang bisa dilaporkan. Terima kasih. Terima kasih Panglima TNI. Berikutnya berkenan Pak Kapolri untuk menyampaikan update perkembangan. Siap, terima kasih Bapak Menseknek, sesuai arahan dari Bapak Presiden untuk memperkuat
Penanganan Bencana melaporkan bahwa kekuatan personel Polri yang saat ini sudah tergelar ada kurang lebih 11.625 personil, terdiri dari 10.626 dari Satwil dan 999 BKU. Terbagi di Polda Aceh 5.064 personil, di Polda Sumut 4.277 personil, dan di wilayah Sumbar 2.284 personil. Kemudian mereka kita tugaskan mulai dari kegiatan SAR, evakuasi, pembangunan posko satgas bencana, melaksanakan DVI, trauma healing, dan juga saat ini ada 239 personel yang saat ini sedang dalam perjalanan, estimasi akan tiba di tanggal 23 Desember. Ini sebagai penambahan personel yang tentunya nanti akan kita tugasi untuk melaksanakan tugas-tugas selanjutan yang akan diperintahkan, khususnya terkait dengan langkah-langkah mendukung program-program yang terkait dengan masalah pembangunan huntara dan juga tugas-tugas lain. Kemudian kami siagakan 1.000 personel yang disiagakan, karena ini juga kita akan melaksanakan operasi Nataru. Namun demikian apabila diperlukan kekuatan ini bisa kita dorong untuk membantu ke wilayah bencana Sumatera pasca operasi Nataru. Kemudian ada 7.269 relawan yang kita rekrut, yang saat ini juga kita dorong ke Sumbar, Aceh, dan Sumut. Kemudian berikutnya ada sebaran 91 posko tanggap bencana yang kami bangun untuk memperkuat rekan-rekan yang lain. Ada 35 posko di Polda Aceh, tergelar di beberapa kabupaten, 19 posko di Polda Sumut, dan 37 posko di wilayah Sumbar. Sementara untuk posko logistik ada 32, terdiri 17 posko di wilayah Aceh, 8 posko di wilayah Sumut, dan 5 posko di wilayah Sumbar. Sementara untuk posko kesehatan tergelar di 38 titik, Aceh 16 titik, Sumut 5 titik, dan Sumbar 17 unit. Ini untuk menambah perkuatan dari Kementerian Kesehatan dan juga wilayah. Sementara sebaran 21 dapur lapangan ada di 21 titik, Aceh 4 titik, kemudian Sumut 12 titik, dan Sumbar 5 titik. Kemudian untuk posko kesehatan sendiri, tadi sudah kami laporkan, ada 38 titik, di mana di Aceh 16, Sumut 5, dan Sumbar 17 unit. Untuk kapal yang kami persiapkan untuk mendorong dan membantu fasilitas logistik, ada 4 kapal, sementara untuk helikopter dan pesawat, kami memiliki 2 pesawat dan 8 heli yang saat ini kita turunkan dan telah melaksanakan 346 sorti penerbangan untuk mendistribusikan bantuan logistik yang saat ini sudah kami dorong sebesar 129,7 ton. Kemudian dropping juga tentunya kami atur. Logistik terpusat di Bandara Kuala Namu Medan, Bandara Remile Takengon, yang kemudian kami distribusikan melalui darat dan helikopter. Kemudian kami laporkan juga untuk membantu komunikasi yang terputus beberapa waktu yang lalu, kami membagikan 86 unit Starlink, namun saat ini dengan listrik yang sudah menyala, ini juga tentunya kita pindahkan ke tempat-tempat lain yang masih membutuhkan. Bantuan-bantuan yang kami tambahkan untuk melengkapi rekan-rekan yang lain yang penting-penting, antara lain selain kebutuhan dasar seperti makanan dan kebutuhan-kebutuhan lain seperti selimut dan sebagainya,
kami juga menambahkan genset 56 unit, pompa air 259, solar panel 61, perahu karet ada 82, alat berat kami menambah 3, kemudian kendaraan untuk mengangkut dan juga patroli ada 67 dan 34, kemudian seling untuk penyeberangan. Kemarin pada saat di Aceh diminta 5 seling, saat ini sudah kita kirim 1 dan nanti akan kita tambahkan. Kemudian booth baling-baling ada 8, cold storage dan kantong mayat. Selanjutnya untuk berbagai macam kegiatan yang kami laksanakan, tentunya mulai dari evakuasi, kemudian mempersiapkan pengungsian, sampai dengan berbagai macam kegiatan yang kami laksanakan di semua posko, baik yang ada di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Kemudian untuk jembatan, kami juga membantu untuk juga mendorong jembatan, membuat jembatan. Ada 5 jembatan di Aceh, 4 unit di Bener Meriah, dan 1 unit di Kabupaten Aceh. Kemudian di Sumut 3 jembatan, di Sumbar saat ini yang sudah 30% 3 unit, 1 unit masih berproses 90%, melibatkan 200 personel. Kami juga akan mendorong 6 unit jembatan bele di masing-masing provinsi, masing-masing 2. Untuk Aceh 2, Provinsi Sumut 2, dan Sumbar 2. Kemudian bantuan MCK, ini juga untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Ini kita juga siapkan mulai dari mobil toilet, mobil tangki air, kemudian jet pump, sumur bor, dan rencana penambahan sumur 348. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan air bersih, saat ini kita merencanakan membangun 338 fasilitas sumur bor di wilayah Provinsi Aceh, 209 di Kabupaten Tamiang, 129 unit lain tersebar di kabupaten dan kota terdampak yang lain. Saat ini sudah aktif 16 titik sumur dan akan terus kita laporkan progresnya, termasuk pembangunan MCK, 4 unit fasilitas MCK di wilayah Sumatera, dan 15 unit MCK di wilayah Aceh Tamiang. Kemudian yang lain mungkin proses pengembangan tindak pidana lingkungan hidup, saat ini 3 sudah kita proses, 1 sidik dan 2 lidik, sementara 22 lain yang kemarin sudah dicabut izinnya, kami akan terus berkoordinasi. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa di wilayah bencana ini ada juga yang melaksanakan kegiatan Natal, khususnya di Sumut. Ada 32 gereja yang terdampak pada 3 kabupaten. Kita bantu melakukan pembersihan. Di Tapsel ada 4 gereja, 3 sudah bisa digunakan, 1 masih rusak. Di Langkat ada 9, seluruhnya sudah bisa digunakan. Di Tapteng ada 19 gereja, 12 sudah bisa digunakan dan 7 rusak berat. Kemudian tentunya kami ingatkan juga bahwa saat ini kita sedang masuk dalam kegiatan operasi Nataru, artinya di mana situasi yang kita hadapi ada kegiatan mudik, namun di satu sisi juga kita menghadapi ramalan dari BMKG, ada potensi 3 siklon dan curah hujan yang lebat, sehingga kemudian di masing-masing posyan dan pos terpadu, kami minta untuk disiagakan tim Satgas Bencana, sehingga pada saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, semuanya dalam kondisi siap dan segera bisa melakukan langkah-langkah mulai dari evakuasi sampai dengan langkah-langkah lain yang diperlukan secara cepat. Mungkin itu yang bisa kami laporkan sebagai tambahan. Terima kasih. Baik,